Saudara-saudara, saya akan berkhotbah kepada saudara tentang dunia yang berdosa dan Kristus yang rela datang kepada manusia. Saudara-saudara, kita semua adalah keturunan Adam yang dicipta oleh Tuhan di Eden permulaannya, menurut peta dan teladan Tuhan Allah sendiri. Itu sebab manusia adalah makhluk yang paling mulia. Di bawah manusia segala macam binatang, tidak ada satu macam binatang yang mempunyai kemuliaan, kehormatan seperti manusia. Bagaimana besarnya kuasa dari singa, macan, gajah, ikan hiu. Mereka adalah ciptaan-ciptaan yang tidak ada peta teladan Allah. Satu-satunya makhluk yang mempunyai peta teladan Allah adalah manusia, karena Tuhan mencipta kita pada terakhir. Mengapa Tuhan mencipta manusia terakhir? Karena Tuhan tidak mau kita datang dulu. Kita akan menerima segala sesuatu diciptakan bagi kita, dan kita terakhir dicipta untuk menikmati semua yang sudah diciptakan sebelum kita diciptakan. Adam dan Hawa diciptakan Allah di dalam urutan yang terakhir. Kenapa? Tuhan ciptakan semua dulu, sesudah itu baru cipta manusia untuk menikmati semua yang terlebih dahulu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada dua macam urutan. Ada urutan yang dari atas pelan-pelan ke bawah menjadi yang tidak penting. Tapi ada urutan yang dari bawah atas ke bawah, paling akhir paling penting.
Di dalam urutan karunia, yang di atas yang paling penting, yang di bawah yang tidak penting. Di dalam urutan penciptaan, yang di depan tidak penting, yang terakhir paling penting. Manusia dicipta terakhir. Manusia lebih penting dari binatang. Manusia lebih penting dari ikan-ikan. Manusia lebih penting dari burung-burung. Manusia lebih penting dari pohon-pohon. Manusia lebih penting dari langit. Manusia lebih penting daripada bumi. Manusia lebih penting dari laut. Manusia lebih penting dari angkasa. Kecuali Allah di surga yang maha tinggi, tidak ada yang lebih penting dari manusia. Saudara tahu tidak berapa mulia engkau. Engkau adalah satu-satunya makhluk yang boleh mencerminkan, merefleksikan, menyatakan kemuliaan Allah. Jikalau Allah melihat ada manusia yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Dia di dalam alam semesta, Allah menjadi puas. Kita mestinya menjadi manusia yang memberikan kemuliaan Tuhan, memancarkan kepada sesama, sehingga semua melihat Allah dan kemuliaannya melewati kita masing-masing. Tetapi Alkitab mengatakan, karena semua sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Allah, itu sebab kemuliaan Allah yang seharusnya dipancarkan melalui kita telah ditudungi oleh perbuatan-perbuatan dosa kita. Satu kali saya bawa mobil dari Surabaya sampai di Jakarta. Di tengah-tengah jalan melewati banyak jalan yang kotor sekali. Banyak lempung-lempung. Habis hujan, tanah-tanah becek sekali. Dan mencitat segala kotoran ke lampu daripada mobil. Saya heran sekali. Kenapa lampu mobil saya yang begitu nyala sekarang kok menjadi gelap sekali. Seluruh jalan kelihatan gelap sekali. Lalu saya mulai turun dari mobil. Saya mau lihat apakah lampu saya ada yang besar putus, atau ada rusak, atau terjadi apa. Waktu saya turun dari mobil melihat lampu, saya baru sadar lampu itu tidak nyala. Bukan karena tidak ada listrik yang cukup, bukan karena lampunya putus atau rusak, tetapi kaca lampu sudah kena bukan saja debu, lempung, cipratan daripada tanah yang becek, sehingga seluruhnya dibungkus dengan kotor. Sesudah itu saya terpaksa cari air di tengah-tengah jalan antar kota. Susah mendapatkan air. Lalu minta pinjam lap daripada penduduk sebelah situ. Ambil air, gosok, bersihkan kedua lampu yang sudah ditutup oleh lempung-lempung itu. Akhirnya setelah dibersihkan, lampunya nyala lagi, bisa memancar sampai 60 meter. Saudara-saudara sekalian, di sini saya belajar satu hal. Saya mengerti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat ke-23. Karena sekalian sudah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Saudara tahu tidak, dosamu telah menudungi kemuliaan Tuhan. Dosamu telah mencemari kesucian Tuhan. Dosamu telah menudungi cahaya dari Injil Tuhan. Kita yang menjadi orang Kristen, seharusnya kita memancarkan cahaya Injil. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita memberitahu kepada Tuhan, terang surga ada di dalam hidup saya. Tapi orang lain tidak melihat cahaya, tidak melihat kemuliaan, tidak melihat kemuliaan Tuhan Allah di diri kita. Karena dosa-dosa kita telah menudungi cahaya, telah menutupi kemuliaan Tuhan. Itu sebab Allah berkata, sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan daripada Tuhan Allah. All have committed sin and make short the glory of God. Saudara-saudara, Allah menjadi sedih melihat manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah tidak memancarkan, tidak sama dengan keadaan Allah. Kita tidak mewakili Tuhan, tapi yang dipancarkan dari kita adalah hal yang mempermalukan, kejelekan,
kebusukan, kefasikan, kedegilan, kejahatan yang ditawarkan oleh iblis. Saudara sekalian, kemuliaan Allah tidak ada pada kita, dan dosa dari setan mengelilingi kita. Kemuliaan dari Allah tidak memancarkan melalui kita, tapi segala perbuatan yang melawan Tuhan dan segala kejahatan yang ditawarkan dari setan telah menempati hati kita masing-masing. Itu sebab orang tidak melihat Tuhan melalui kita, tapi mereka melihat setan sedang memakai dengan keadaan kita. Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah tangan dari si jahat itu. The whole world is under the hand of the evil one. Tangan si jahat, apa artinya? Cengkeraman daripada setan, sesuatu penguasaan dari iblis. Karena setan disebut si jahat. Yang jahat itu Kristus disebut sebagai Sang Kudus. Yang suci itu the Holy One from God, itu Yesus Kristus. The evil one itu adalah setan. Musuh, permusuhan, perseteruan, perselisihan antara Allah dan setan itu adalah hal peperangan rohani yang tidak berhenti sampai Kristus datang kembali. Saudara-saudara sekalian, Yesus mewakili yang suci dari Allah yang paling tinggi, dan setan mewakili yang jahat yang selalu menuduh orang suci, selalu mencobai manusia untuk berdosa, dan selalu mengganggu supaya kita melawan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, seluruh dunia berada di tangan si jahat itu. The evil one control over the whole world. The whole human being are under his hand. Seluruh umat manusia berada di bawah tangan daripada setan. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu terus terang kepada engkau, di dalam dunia hanya dua macam orang. Satu macam di dalam tangan setan, macam kedua di dalam tangan Kristus. Satu macam berbuat jahat, satu macam berbuat kebenaran, satu macam hidup di dalam dosa, yang kedua hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Mengapa Yesus turun dari surga? Bukankah di surga dia begitu mulia, begitu hormat, begitu tinggi, dan begitu dihargai? Alkitab berkata, let all the angels of God worship Him. He is the King and He is God of the all angels. Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala malaikat. Dia adalah Raja dari segala malaikat. Semua malaikat di surga menyembah Dia menurut perintah Tuhan. Let all the angels of God worship Him. Biarlah semua malaikat harus menyembah kepada Dia. Saudara-saudara, di antara malaikat ada satu yang tidak mau dengar, berontak kepada Allah, melawan Tuhan Allah, dan tidak mau taat kepada perintah ini. Maka malaikat yang menjadi penghulu itu dibuang oleh Allah dan dijadikan setan. Saudara-saudara, hal ini yang paling mengerti adalah seorang penyair daripada orang Inggris pada abad ke-18, namanya John Milton. John Milton understand this part of the Bible more than any theologian of his time, and he say Lucifer rebel God. Lucifer he doesn't want to obey God, and he becomes Satan. He's called a hindrance. He's called the one who reluctantly and who do not want to obey God. Lucifer menjadi setan karena dia melawan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, semua malaikat harus menyembah Kristus. Lucifer bilang, saya tidak mau. Saya tidak taat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, kau namanya setan. Arti setan berarti penantang, pelawan,
pemberontak yang menolak menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, maka Lucifer tadinya adalah penghulu malaikat, dilempar turun dari surga dan dia jatuh dari surga ke tengah angkasa menjadi setan yang mengganggu manusia di atas bumi. Di tempat yang maha tinggi ada Allah, di bumi ada manusia. Di tengah-tengah Allah di tempat maha tinggi dan manusia yang berada di bumi yang diciptakan oleh Tuhan, ada angkasa. Di tengah-tengah angkasa adalah setan dan semua roh-roh najis, yaitu semua malaikat-malaikat kecil yang ikut dia berontak kepada Tuhan, dilempar ke tengah. Itu sebab engkau waktu berdoa jangan lupa harus demi nama Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang lebih tinggi daripada semua kuasa setan, nama Yesus. Satu-satunya nama yang menembus ke surga, nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada penembusan. Dalam nama Yesus ada penerimaan. Karena kita berdoa dalam nama Yesus, maka doa kita diterima oleh Allah. Orang tidak berdoa pakai nama Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak tahu Yesus sebagai pengantara. Satu-satunya pengantara antara Allah di surga dan manusia di dunia adalah nama Yesus Kristus. Pada waktu kita mau datang kepada Allah, doa kita menuju ke surga sampai tengah-tengah angkasa dirintangi oleh setan. Karena setan adalah Lucifer yang diturunkan dari surga dan dia berada di tengah angkasa dan dia berusaha menghalangi anugerah Tuhan kepada manusia. Dia berusaha menghalangi doa manusia kepada Tuhan. Di tengah-tengah angkasa adalah kuasa dari setan dan roh-roh jahat. Kalau engkau membaca di dalam Efesus pasal kedua, engkau mengetahui kita sebelum mengenal Kristus, kita adalah orang yang mati di dalam dosa. Dan roh kita taat kepada roh yang jahat, yang di tengah angkasa, yang sedang bekerja di dalam anak-anak yang murtad. Kita adalah anak-anak murtad kepada Allah. Kita adalah anak-anak yang dimarahi oleh Allah karena kita mengikuti nafsu kita yang dikuasai oleh si jahat yang berada di angkasa. Tetapi saudara-saudara, dari surga ke bumi Allah membuka jalan melalui Kristus yang inkarnasi. Pada waktu Yesus turun dari surga, dia melewati angkasa yang diduduki oleh Lucifer. Pada waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia sudah membuka jalan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itulah usaha-usaha agama. Semua agama adalah orang-orang dunia harap ke surga, harap ke Bapa, harap kepada Tuhan Allah. Tetapi mungkinkah? Tidak mungkin, karena semua pendiri agama hanyalah keturunan Adam yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa tidak bisa diperkenan oleh Allah. Orang yang berbuat dosa tidak mempunyai jalan kembali kepada Allah. Allah dan manusia jalannya itu buntu, kecuali Tuhan Allah membuka jalan dari surga ke bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan, waktu Yesus turun dari surga, itulah cara Tuhan buka jalan bagi kita masing-masing. Yesus turun dari surga ke bumi. Lain dengan pendiri agama yang dari bumi mau ke surga. Semua pendiri agama berusaha mencari satu jalan membawa manusia dari bumi ke surga. Tuhan Allah tidak demikian. Tuhan berkata, aku membuka jalan bukan dari bumi ke surga, tapi dari surga ke bumi. Maka Allah mengirim anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia, inkarnasi, bersalut dengan daging dan darah, hidup sebagai anak manusia untuk menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dan setelah Yesus mati dan bangkit, dia naik surga lagi. Di sini perjalanan kali kedua. Pertama kali dia turun dari atas ke bawah, buka jalan. Kedua kali dia dari bawah ke atas,
buka jalan untuk manusia. Saudara-saudara sekalian, di Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20, melalui Kristus yang mati, tubuhnya dibuka seperti tirai yang pecah dari atas sampai bawah saat Yesus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Di atas kayu salib. Pada waktu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Maka tirai itu robek dari atas sampai bawah. Seperti itu tubuh Kristus dibuka. Lalu ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 20. Dia sudah membuka satu jalan yang hidup, yang baru untuk kita, sehingga kita boleh kembali kepada arah Bapa. Saudara-saudara, tanpa Kristus yang mati, tidak ada jalan menembus ke dalam surga. Tanpa Yesus membuka tubuhnya, seperti dia berkata, inilah tubuh yang aku pecahkan bagimu, dan engkau harus selalu melakukan ini untuk mengingat aku. Yesus memecah tubuhnya di atas kayu salib, seperti seorang imam besar yang merobekkan, membuka, memecahkan tubuhnya menjadi korban yang diberikan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Dunia yang penuh dengan dosa dan jalan yang sudah buntu dari Allah ke dunia ini, dari manusia kepada Allah, sudah dibuka jalan oleh Yesus Kristus yang sendiri datang menjadi manusia. Saudara-saudara, waktu tirai di tengah-tengah perjanjian lama yang ditaruh di tengah-tengah tempat suci dan maha suci, dipasang di dalam bait yang didirikan oleh Herodes. Saudara tahu, Herodes mendirikan bait Allah dengan memakai batu-batu yang setiap biji 5.000 kilo, 5.000 ton, di atas 5 ton, di atas 5 ton, beratus-ratus batu ditumpuk menjadi bait Allah yang dibangun setelah 64 tahun. Di dalam bait Allah itu yang begitu kokoh, ada tempat yang paling penting yang memisahkan daripada tempat suci. Tempat maha suci dan tempat suci itu di tengah-tengahnya ada tirai. Dan tirai itu besarnya hampir hanya mungkin dipasang dan diturunkan melalui 300 orang. Bukan satu korden seperti rumahmu yang kecil. Ini bait Allah yang besar, yang tinggi. Tirainya itu begitu berat dan dijahit, dipasang, memerlukan 300 orang. Pada waktu Yesus mati, tirai itu pecah dari atas sampai bawah, robek. Tidak dengan tangan manusia. Tidak ada orang bisa merobek tirai itu. Tidak ada orang kuat merobek tirai. Dari paling tinggi bait Allah sampai turun, seluruhnya pecah, kecuali tangan Tuhan Allah sendiri. Di dalam perjanjian lama, tangan Tuhan Allah nyata di atas dinding menulis Tigel Ufarsin, mini Tigel Ufarsin, dan memberhentikan kuasa politik daripada Raja Belsasar. Hari itu dia mati, dia dibunuh, dan kerajaan Babylon berhenti dan diambil oleh orang Persia dan Madain. Saudara-saudara, tangan Allah muncul untuk intervensi manusia di dalam perjanjian lama satu kali untuk membinasakan kerajaan Babylon. Tangan Allah muncul di dalam perjanjian baru satu kali untuk merobek tirai di dalam bait Allah, untuk membuka jalan bagi manusia yang binasa boleh kembali kepada Tuhan. Inilah cinta kasih Tuhan Allah. Inilah kesuksesan yang diraih oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus di atas kayu salib, dia tidak mengatakan saya gagal lah, saya binasalah, saya matilah. Sebaliknya Yesus berkata, tetelestai, dalam bahasa Greek berarti genaplah, sempurnalah.
saya sudah menyelesaikannya lah. Saudara-saudara, tidak pernah ada orang yang matinya begitu menakutkan, yang matinya begitu menyedihkan, tetapi mengatakan kalimat begitu kemenangan. Manusia yang mati wajar tetap mengeluh dan merasa dia gagal hidup di dalam dunia. Tidak percaya engkau lihat ke rumah sakit. Dia adalah orang yang meninggal dunia. Semua meninggal dengan mengetahui kalau dia harus menghabiskan hidupnya dengan kegagalan. Akhirnya dia tidak sukses. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Yesus Kristus di atas kayu salib, dia justru berkata, sukseslah, genaplah, selesailah, komplitlah. Pada waktu Yesus berada di kayu salib, dia belum menulis sebuah buku Kristen. Pada waktu Yesus dipaku di atas salib, belum membangun satu sekolah Kristen. Pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, dia belum menulis sebuah lagu Kristen. Pada waktu Yesus dipaku di atas salib, dia gagal total. Murid-muridnya semua melarikan diri, kecuali Yohanes akhirnya kembali berada di bawah salib. Pada waktu Yesus berada di kayu salib, belum membangun satu gedung gereja. Di Sulawesi begitu banyak gereja, tetapi waktu Yesus di dalam dunia belum pernah membangun satu gedung gereja. Dia sudah meninggal dunia. Menurut manusia dia gagal total. Menurut manusia dia tidak bisa membela diri, dia tidak bisa mempertahankan diri, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Bahkan dia menyerahkan diri untuk diperlakukan secara tidak adil, dihina, diremeh, diejek, dianiaya, dihukum, ditertawakan, diumpat, difitnah, dipaku di atas salib, dikutuk dan digantung di atas jojota. Apa sih kemenangan Yesus? Di mana sih kesuksesan Yesus? Dia sama sekali gagal menurut manusia. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus tidak mengatakan gagallah. Yesus mengatakan sukseslah. Karena apa? Karena dia telah menyukseskan rencana Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Ini rahasia yang tidak dimengerti oleh orang pada waktu itu, khususnya mereka yang berada di bawah salib. Mereka melihat Yesus dan mereka mencemooh, mereka mengolok-olokkan dia dan mengatakan kalimat-kalimat yang kurang ajar. Jikalau engkau adalah seorang tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Jikalau engkau adalah anak Allah, biarlah Allah turun untuk menyelamatkan engkau. Jikalau engkau adalah juru selamat, turun dari kayu salib. Turun. Mereka menantang dia, turun dari kayu salib. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, Yesus sanggup tidak sanggup turun dari kayu salib yang hanya 3 meter saja? Terlalu gampang untuk dia turun. Jikalau dia turun, tidak ada kesulitan. Tetapi saudara-saudara, keselamatan tidak jadi. Tidak ada satu orang bisa masuk surga. Yesus yang sanggup turun, mereka tidak mau turun. Yesus tidak turun. Dia tidak boleh turun. Dia tidak rela turun. Dia lebih rela dipaku sampai mati, mengganti engkau dan saya. Inilah cinta kasih dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus di atas kayu salib mengatakan 7 kalimat, saudara-saudara. Tapi saya akan mengatakan hal yang penting kepada saudara. Di dalam 7 kalimat salib Yesus Kristus ini menyatakan anak Allah yang menjadi pengantara satu-satunya, menjadi penghulu dari gereja, menjadi satu-satunya juru selamat, pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia adalah anak Allah yang sejati. Dia menyebut Allah sebagai Bapa. Ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Kalimat terakhir, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Dia adalah anak yang diutus oleh Bapa.
diutus untuk mati, diutus untuk disengsarakan, diutus untuk dipaku di atas kayu salib. Waktu dia melaksanakan kehendak Bapa yang begitu susah, yang begitu sakit, yang begitu sedih. Dan dia berkata, Bapa ampuni mereka. Dia bukan berdoa bagi diri sendiri, dia berdoa bagi musuhnya. Dia berdoa bagi mereka yang menganiaya dia. Dia berdoa bagi mereka yang membunuh dia. Berapa besar, berapa anggun, berapa agung daripada hidup Yesus Kristus. Tidak ada bandingnya di dalam semua pendiri agama. Semua pendiri agama mati wajar. Hanya Yesus mati dipaku di atas kayu salib. Hanya Yesus Kristus mati 33 tahun setengah yang tidak wajar, yang disiksa, yang diadili, yang dipaku, yang dibunuh di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 dia berkata, tidak ada orang yang mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku sendiri yang telah menyerahkan nyawaku. Dan jikalau aku mempunyai hak menyerahkan nyawaku, aku mempunyai hak untuk menerima nyawaku kembali. Inisiatif, cinta kasih, karena rela Yesus mati mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, tubuh yang dipecahkan seperti tirai yang pecah dari atas sampai bawah, pecah menjadi dua, sehingga tidak mungkin tersembunyi lagi tempat maha suci. Tempat maha suci harus ditutup dengan tirai yang paling besar. Ditutup tempat rahasia. Di dalamnya ada tabut perjanjian, menyatakan persatuan dan penyertaan Allah di tengah-tengah manusia. I'll be with you. I promise to you, I am with you. Allah berjanji bersama dengan manusia. Tabut perjanjian menjadi sesuatu cara untuk mewakili persatuan Allah dengan manusia di dalam janji. Saudara-saudara, di dalam tabut itu adalah 10 hukum. Jikalau kita bisa menjalankan semua, kita diperkenan. Meskipun hukum diberikan bukan untuk kita menjalankan, karena diberikan hukum adalah supaya kita mengetahui kita tidak mungkin menjalankan. Kalau kita sadar kita tidak mungkin menjalankan, barulah kita menjadi rendah hati. Barulah kita minta pengampunan dari Tuhan. Baru kita rasa dan perlu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Firman Tuhan, Taurat diberikan bukan supaya manusia menjalankan. Karena Tuhan mengetahui tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan Taurat. Maka Taurat diberikan bukan supaya kita jalankan, tapi supaya kita sadar kita tidak mungkin menjalankan. Kalau sudah sadar kita tidak mungkin menjalankan, berarti kita harus lari kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, di atas Taurat itu ada satu takhta, dan takhta itu disebut takhta anugerah. Takhta itu sekaligus disebut tempat penutupan dosa. Saya pada waktu kecil tidak mengerti, tabut itu di atasnya ada satu tutup. Tutup itu sekaligus dua arti. Pertama, penutupan dosa. Kedua, takhta anugerah. Kenapa namanya adalah tempat penutupan dosa? Sekaligus namanya adalah takhta anugerah. Dan kenapa di atas ada dua malaikat kerubium? Saudara-saudara, kerubium dengan sayap, yang kanan sayap sini dan kiri sayap sini bersambung. Dua pemimpin malaikat namanya kerubium yang berada di atas takhta itu. Apa artinya? Mari kita menjelaskan hal ini. Di dalam tabut perjanjian adalah firman Allah, yaitu 10 hukum yang mewakili kesucian Allah, keadilan Allah, dan kebajikan Allah. Ini 3 sifat ilahi tersimpan di dalam 10 hukum di dalam Taurat
yang dinyatakan kepada manusia melalui Musa mengajar kepada Israel. Allah memakai malaikat turunkan Taurat kepada Musa untuk dididik kepada seluruh umat manusia, dan Taurat menyatakan kesucian Allah. Taurat menyatakan keadilan Allah. Taurat menyatakan kebajikan Allah. Sehingga melalui belajar Taurat kita tahu Allah itu suci adanya. Melalui belajar Taurat kita tahu Allah itu adil adanya. Melalui mengerti Taurat kita tahu Allah itu bajik adanya. Setelah mengetahui kesucian, keadilan dan kebajikan Allah, apakah yang kita sadar langsung pada saat itu? Kita sadar di hadapan Allah yang suci kita tidak suci. Di hadapan Allah yang adil kita tidak adil. Di hadapan Allah yang bajik kita tidak bajik sama sekali. Sehingga orang yang mengenal Taurat harus mengenal diri, karena Taurat memberikan perkenalan kepada Allah yang merefleksi kelemahan daripada manusia. Pada waktu kita mengenal diri bahwa kita tidak suci, kita tidak benar, kita tidak bajik, akhirnya kita tidak boleh sombong. Kita hanya merendahkan diri dan kita remeh diri. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, Taurat diberikan kepada satu bangsa yang dipilih di dalam dunia ini. Satu-satunya bangsa yang dipilih Allah secara jasmania. Bangsa apa? Bangsa apa satu-satunya yang dipilih oleh Allah di dunia ini? Bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel ada bangsa jasmania yang satu-satunya dipilih oleh Allah di seluruh bumi, dan Taurat diberikan kepada mereka. Tetapi Bani Israel tidak menjadi rendah hati. Mereka setelah mengenal Taurat, mereka bukan saja tidak rendah hati, mereka menjadi sombong dan mereka menghina semua bangsa yang lain. Mereka mengatakan bangsa mereka umat Tuhan, maka Tuhan Allah tidak bersurga melihat sikap reaksi orang Israel setelah mengenal Taurat menjadi sombong, tidak rendah hati. Tuhan marah sekali. Bukan saja demikian, mereka makin belajar Taurat, makin meninggalkan Tuhan, makin mengetahui Taurat, makin hidup pura-pura, makin membaca Taurat, makin mereka menjadi orang munafik. Maka Yesus Kristus datang ke dunia berkata, cilakalah engkau bangsa yang munafik. Orang-orang Farisi yang pura-pura, engkau ahli Taurat yang munafik, cilakalah engkau. Karena mereka tidak mencapai apa yang dituntut dari Tuhan. Tuhan memberikan Taurat supaya manusia rendah hati. Tuhan memberikan Taurat supaya manusia introspeksi diri, bertobat dan datang kepada Tuhan. Mereka bukan saja tidak bertobat, mereka menjadi sombong, merebut kemuliaan Tuhan Allah, menghina bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya bangsa Israel bisa dibuang oleh Tuhan. Orang Yahudi dibuang oleh Tuhan. Lalu Injil datang kepada segala bangsa di luar Yahudi. Sampai Yesus datang kembali, orang Yahudi akan bertobat kembali kepada Tuhan, baru diselamatkan kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia bukan datang membela siapa, khususnya mereka yang sombong, tapi dia memberikan, penawarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang rela rendah hati, yang rela bertobat di hadapan dia. Saudara-saudara, pada waktu tirai itu pecah dari atas ke bawah, ini berarti tidak ada rahasia lagi, tidak ada simpanan apa lagi yang dirahasiakan. Karena manusia boleh langsung melewati tirai yang pecah itu, masuk ke dalam tempat di mana persatuan adalah Allah dan manusia dijanjikan. Manusia boleh langsung datang kepada tabut perjanjian. Manusia boleh datang untuk mengalahkan segala tuntutan dari Taurat, untuk mendapatkan kemurahan daripada anugerah. Kenapakah di atas tabut perjanjian ada dua kerubium? Karena kerubium adalah malaikat-malaikat yang mewakili pengadilan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa,
diusir keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan kerubium membawa pedang yang berputar-putar menjaga pintu di Firdaus, supaya Taman Eden tidak boleh lagi dimasuki oleh Adam dan Hawa. Saudara-saudara, kerubium adalah malaikat yang mewakili kemarahan Allah, keadilan Allah, penghakiman Allah, hukuman Allah yang menceraikan manusia dengan Tuhan Allah. Dengan demikian, tirai di tengah itu menceraikan manusia dengan Allah. Di dalam tirai itu ada kerubium, dan di bawah kerubium ini ada tempat daripada tabut Allah, yang di dalam ada perjanjian Allah. Lalu saya mau tanya lagi, tempat tutup peti itu mengapa disebut tempat menutup dosa? Mengapa juga disebut adalah aras atau takhta anugerah? Ini sangat membingungkan saya pada waktu saya masih muda sekali. Saya membaca kitab suci, saya membaca buku, saya mau mengerti. Akhirnya Tuhan memberikan kesadaran kepada saya. Sekaligus penutup dosa, sekaligus menjadi takhta anugerah. Artinya apa? Jikalau kita sudah melanggar hukum, maka Tuhan kirim kerubium untuk menghakimi kita. Tapi harus ada yang menutupi dosa kita, sekaligus memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Itu mewakili Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau tidak Yesus Kristus yang menutupi dosa, yang mengalahkan pencobaan, yang mengalahkan segala tuduhan dosa, yang mengalahkan segala hukuman dosa, menutup dosa kita dengan kemenangan, tidak ada takhta sejahtera, tidak ada takhta pengampunan, tidak ada takhta anugerah. Maka itu sekaligus disebut penutup dosa, sekaligus disebut takhta anugerah. Dengan demikian, Taurat yang di bawah sudah ditutupi, berarti kemenangan Kristus mengalahkan kemurkaan Allah. Ketaatan Yesus Kristus dan kemenangan di atas kayu salib telah menjadi yang menang atas dosa dan tuduhan, dan sekaligus menjadi sesuatu takhta anugerah pengampunan bagi orang yang datang kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, dunia yang berdosa dan Tuhan yang turun untuk menyelesaikan dosa manusia. Tahu tidak, di dalam dunia ini tidak ada agama yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Karena apa? Karena pendiri agama semua tahu dosa itu fakta. Semua tahu dosa itu ada. Semua tahu dosa itu tidak mungkin tidak sangkal. Nabi-nabi tahu di dunia itu ada dosa. Sokrates tahu di dunia ada dosa. Musa tahu di dunia ada dosa. Tetapi dunia ada dosa, dan yang tahu dunia ada dosa, yang tahu itu sendiri ada dosa. Bagaimana bisa menyelesaikan? Saudara-saudara sekalian, mungkinkah Musa menyelesaikan dosa sendiri? Tidak. Mungkinkah Sokrates menyelesaikan dosa sendiri? Tidak. Tetapi berbeda dengan Yesus Kristus, Dia tidak berdosa, maka Dia menanggung dosa semua manusia. Yesus Kristus tidak berdosa. Dia tidak peduli menyelesaikan dosa yang diperbuat oleh Dia, karena Dia tidak pernah berbuat dosa. Maka Dia langsung boleh menjadi juru selamat, menyelesaikan semua dosa orang lain. Saudara-saudara, Ayub berkata, "My sin is over and higher than my head." Ini kalimat tercantum di dalam kitab suci. Ayub berkata, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Sama seperti orang yang tenggelam di bawah air, air lebih tinggi dari kepalanya, dia tidak mungkin hidup. Ayub berkata, my sin is higher than my head. Dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Ayub salah seorang paling baik di dalam sejarah. Seorang suci yang diperkenan oleh Allah, seorang takut kepada Tuhan, bersedekah dan berbuat segala sesuatu seperti orang yang tidak bercacat celah. Dan dia mengaku, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Daud adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Daud berkata,
sejak aku di dalam rahim ibuku, aku sudah bersalah kepadamu. Since I was in my mother's womb, I already sinned against you and only against you. Aku berdosa, hanya bersalah kepadamu. Sebelum lahir sudah berdosa. Bagaimana mungkin? Ini berarti kita bukan hanya berbuat dosa atas kemauan sendiri, maka kita menjadi orang berdosa. Sebelum kita dilahirkan, kita sudah orang berdosa yang melawan Tuhan. Ini tidak gampang dimengerti, tetapi dosa asal dari Adam yang diwakili oleh Adam, sehingga kita semua dianggap orang berdosa oleh Tuhan. Daud berkata, aku berdosa sejak aku di rahim ibuku. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, Yesus datang menyelamatkan orang berdosa. Di antara orang berdosa, saya adalah pemimpin, penghulu segala orang berdosa. Berarti dia lebih berdosa dari siapapun di dalam dunia ini. Siapakah orang suci di dunia? Bukankah Ayub orang suci? Bukankah Musa orang suci? Bukan Daudkah orang besar, nabi yang suci? Bukankah Sokrates orang suci? Bukankah semua pendiri agama orang suci? Kongfusu mengatakan, Su neng wu guo, guo neng kai, san mo tayen. Siapakah yang mungkin tidak berkesalahan? Kalau berkesalahan bisa berubah, itu kebajikan yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Kongfusu mengatakan, Jawa use cu isyoi su kemian takoi. Tambahkanlah aku 5 tahun atau 10 tahun panjang hidup di dunia, supaya saya membaca, mempelajari kitab perubahan, sehingga saya boleh hindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang besar. Ini semua kalimat orang paling suci, orang yang paling agung di dunia, semua mengaku dirinya berdosa. Bukan saja demikian, kita mendengar kalimat-kalimat yang lain yang lebih hebat lagi. Dan saudara-saudara, Sokrates sebelum mati berkata kepada seorang muridnya nama Kroton, Kroton, sekarang saya sudah mau mati, tolong bayar utang saya kepada satu dewa. Saya hutang seekor ayam jantan. Tolong persembahkan ayam jantan. Tolong bayar utang saya. Saudara-saudara, Yesus mati bayar utang untuk kita. Sokrates mati minta muridnya bayar utang dia. Yesus mati mendoakan pengampunan bagi kita. Saudara-saudara, semua pendiri agama adalah orang berdosa. Dan orang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosa sendiri. Bagaimana bisa menyelesaikan dosa orang lain? Alkitab mengatakan Yesus berbeda dengan semua yang disebut imam-imam. Karena imam, sebelum mereka memberikan penebusan untuk dosa orang Israel, mereka membawa darah lembu, darah domba, masuk ke bait Allah. Mereka mempercikan 7 kali di atas tirai itu. Pertama-tama mereka minta Tuhan ampuni dosa mereka. Sesudah itu baru kedua kali minta Tuhan ampuni dosa seluruh Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, mereka sendiri orang berdosa. Mereka perlu pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Hanya satu yang sendirinya tidak berdosa, dan dia mampu menjelaskan, membereskan semua dosa dari semua manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yesus tidak berdosa. Yesus suci mutlak dari rahim ibu sampai kayu salib. Dia tidak berdosa. Itu sebab Yesus tidak perlu mendoakan dosa diri diampuni. Yesus mendoakan Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Yesus berdoa untuk orang lain, tidak perlu berdoa untuk diri sendiri, karena dia satu-satunya tidak berdosa. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab berkata, barang siapa
datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus anak yang tunggal. Dia akan diselamatkan. Dan Kristus yang sudah mati dan bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat terus menerus sepanjang hidup untuk mendoakan syafaat bagi umatnya sampai selama-lamanya. Saudara tahu tidak, Yesus yang lahir di kota Bethlehem juga adalah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan kita, memelihara kesucian kita, dan menjadikan kita orang Kristen yang dipelihara menang sampai Kristus datang kembali. Saudara tahu tidak, Yesus yang dilahirkan di kota Bethlehem juga adalah Yesus Kristus yang naik ke surga daripada Bukit Zaitun. Sebagaimana dia naik, dia akan datang kembali. Pada waktu Yesus datang kembali, akan mengakhiri dunia ini dan menjadikan manusia yang percaya kepada dia dipermuliakan untuk selama-lamanya. Saudara percaya tidak, tahu tidak, engkau adalah orang Kristen, kaum pilihan yang dicintai Tuhan Allah dari kekal sampai kekal. Biar kita mengerti apa artinya menjadi orang Kristen, apa artinya menerima Yesus Kristus, apa artinya pertobatan, apa artinya menjadi orang yang setia mengikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara sekalian, pada satu hari kita akan berjumpa dengan Kristus. Dan biar gereja yang siap, gereja yang sungguh-sungguh sedia bertempur, gereja yang militan, gereja yang menang, gereja yang memelihara dalam kesucian, sungguh-sungguh patuh kepada Kristus, setia mengikut dia, berperang dengan dosa, hidup dalam kemenangan sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang baik, mengalahkan dosa, hidup suci, memuliakan Tuhan, menanti kedatangan Kristus kali kedua untuk menggenapi perjanjian, karena dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Dunia yang berdosa memerlukan Tuhan yang suci, dan Tuhan yang suci mengirim Kristus satu-satu yang suci sudah menyelesaikan dosa kepada kita. Biar kita hari ini berkata, saya berjanji menjadi orang Kristen yang setia sampai Kristus datang kembali. Mari kita tunduk kepala. Pada waktu kita semua tunduk kepala, saya menanya dan saudara menjawab. Barang siapa yang berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang setia, sejati, hidup selama-lamanya untuk memuliakan nama Tuhan sampai Kristus datang kembali. Ada orang demikian berkata, saya mau setia untuk percaya kepada Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Orang demikian dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Semua orang Kristen jawab kepada Tuhan, saya mau setia kepada Engkau sampai selama-lamanya. Orang Kristen yang mau setia sampai selama-lamanya, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sudah berhenti, tapi Roh Kudus bekerja di hati kami. Biar firman yang disampaikan boleh tertanam di hati manusia sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri, tangan diturunkan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang minta firman-Mu yang sudah diberitakan tidak sia-sia kembali, sama seperti hujan dan salju turun dari surga, datang membasahi bumi, datang mensuburkan tanah. Demikian firman-Mu akan menguatkan iman, akan mempertumbuhkan kerohanian umat-Mu. Orang Kristen berada di daerah Sulawesi, dengar doa kami ya Tuhan. Semua suara manusia sudah berhenti, suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati manusia. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Lord.